Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you people in the world? Your paketan is okay? Pasti sansra. Ya, kembali lagi di sini bersama saya Agung Tegar Setiawan. Di sini saya akan mengulas mengenai perkembangan ekonomi dari negara Brunei Darussalam. Saya tertarik untuk mengulasnya karena menurut saya negara Brunei Darussalam adalah negara kecil, tapi memiliki kekayaan yang sangat melimpah. Tanpa basa-basi lagi, siapkan rebahan Anda sebaik mungkin dan juga siapkan cemilan untuk menemani Anda dalam menonton video ini. Langsung saja, check it out. Brunei Darussalam adalah negara berdaulat di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Kalimantan. Negara ini mempunyai wilayah seluas 5.765 km dengan penduduk sebanyak 436.620 jiwa yang menempati Pulau Kalimantan dengan garis pantai seluruhnya menyentuh Laut Cina Selatan. Di Brunei Darussalam, kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah Sultan, yaitu Sultan Hasan Al-Bolkiah yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Pertahanan. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Sebelum Brunei dijajah oleh Inggris, sumber penghasilan penduduknya berasal dari sektor pertanian dan perikanan. Semenjak dijajah oleh Inggris, mulailah Inggris menerapkan sektor pertambangan, dan yang paling menonjol yaitu minyak mentah dan gas alam. Itu membuat pengeluaran Brunei menjadi lebih sedikit dan penghasilannya semakin meningkat. Selain sektor pertambangan, sektor pariwisata juga menyumbang pendapatan untuk Brunei. Saat ini Brunei Darussalam mempunyai indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Menurut Dana Moneter Internasional, Brunei Darussalam mempunyai produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Sementara itu, Forbes menempatkan Brunei Darussalam sebagai negara terkaya kelima dari 182 negara karena mempunyai ladang minyak bumi dan gas alam yang sangat luas. Meskipun negara ini memang kecil, tapi sumber daya Brunei ini sebagian besar berasal dari ekspor minyak dan gas alam selama kurang lebih 80 tahun terakhir. Bahkan lebih dari 50% PDB berasal dari minyak bumi dan gas alam. Peran pemerintah dalam memaksimalkan aset sumber daya minyak bumi dan gas alam yang ada itu membuat Brunei Darussalam menjadi negara penghasil minyak keempat terbesar di Asia Tenggara dan dengan ekspor gas alam ke-9 terbesar di dunia. Dengan sumur-sumur minyak itu, Brunei mampu memproduksi 200.000 barel minyak per hari. Selain itu, Brunei Darussalam juga terkenal dengan kemakmuran dan ketegasan dalam melaksanakan syariat Islam dalam bidang pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Perekonomian Brunei Darussalam bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas alam dengan pendapatan nasional yang termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Satuan mata uang Brunei Darussalam adalah Brunei Dolar yang mempunyai nilai yang sama dengan dolar Singapura. Selain bertumbuh pada sektor minyak bumi dan gas alam, pemerintah Brunei Darussalam mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi melalui upaya peningkatan bidang perdagangan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya seperti di sektor pariwisata, perkebunan maupun pertanian. Karena pemerintah Brunei pun menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus mengandalkan dari sektor pertambangan yang sifatnya terbatas. Nah, bagaimana videonya? Apakah menarik atau tidak? Ya, dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendapatan utama dari negara Brunei Darussalam itu dari sektor pertambangan, yakni dari gas alam dan juga minyak bumi. Namun, setiap negara tidak boleh hanya memanfaatkan pada satu sektor saja, apalagi itu dari sektor pertambangan. Seperti yang kita ketahui, sektor pertambangan itu seperti gas alam, minyak bumi, dan juga batu bara, dan itu yang bersumber dari makhluk-makhluk purba seperti dinosaurus yang tertimbun di dalam tanah berjuta-juta tahun yang lalu, dan itu sifatnya hanya terbatas. Dan apabila kita mengeksploitasinya terus-menerus, itu juga akan habis suatu saat nanti.
Maka sebab itu kita perlu memanfaatkan dari sektor lain, seperti dari sektor pariwisata, sektor perikanan, dan juga sektor pertanian. Ya, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah pengetahuan untuk kita semua. Apabila kalian menyukai video ini, like saja. Dan apabila kalian tidak menyukai video ini, jangan di dislike. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.